Halo, Assalamualaikum saudara-saudara. Status Jakarta sudah resmi menjadi DKJ, Daerah Khusus Jakarta, bukan lagi DKI yang itu sudah distempel oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian sudah dipastikan bahwa ibu kota negara akan pindah dari Jakarta ke IKN, ibu kota Nusantara, tetapi Kepres IKN sendiri belum akan diteken dalam waktu dekat karena Prabowo menunggu siapnya tiga infrastruktur politik penting, yaitu trias politika, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Prabowo baru akan ngantor di IKN pada tahun 2028. Rencana Prabowo untuk ngantor 2028 menegaskan bahwa IKN akan terus running dan menjadi ibu kota Indonesia di masa depan. Artinya apa? Artinya bahwa keinginan Jokowi untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota negara yang sesungguhnya benar-benar dilanjutkan oleh Prabowo. Memang kalau kita bicara soal IKN, kita akan bicara soal Jokowi sesungguhnya. Dan kalau kita bicara soal Jokowi dan IKN, banyak orang yang meyakini bahwa IKN adalah bukan hanya mimpi Jokowi untuk Indonesia, tetapi juga mimpi Jokowi untuk dinasti Joko Widodo. Karena IKN dibangun simultan atau berbarengan dengan Jokowi membangun dinastinya dengan menempatkan anaknya dan juga menantunya di posisi-posisi kekuasaan penting, sehingga kemudian pada saat IKN nanti siap, maka seluruh dinasti itu sudah siap untuk menjadi ruling atau penguasa di sana. Yang menarik secara historis dan psikologis, Jokowi ini sepertinya ingin menjadikan IKN sebagai fantasi untuk apa yang disebut dengan babat alas mentau versi Jokowi. Kita tahu ada sejarah Kerajaan Mataram yang diawali dengan babat alas mentau oleh Ki Ageng Pemanahan. Apakah kemudian babat alas di Kalimantan Timur ini difantasikan sebagai babat alas mentau versi baru oleh seorang Jokowi? Apakah akhirnya IKN adalah Indonesia masa depan yang merupakan negara republik, atau mundur mindsetnya ke negara monarki? Kita akan mendiskusikan ini dengan Bung Halili Hasan, seorang dosen dan peneliti politik dan juga aktivis hak asasi manusia. Apa kabar, Bung Halili? Kabar baik, Bung Ali. Ini menarik ini, bikin saya tambah semangat. Jadi rasanya semakin baik saja gitu. Kalau mendengar tadi pembukaan Anda itu soal obat alas mentawai itu. Menarik, menarik. Gimana Bung Ali? Iya, Bung. Tapi kita akan petakan dulu apakah menurut Anda target Prabowo untuk berkantor di KN di tahun 2028 atau setahun sebelum pergantian atau sebelum pemilu itu akan terrealisasi atau tidak menurut Anda? Ini menarik nih, Bung Ali. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk membangun atau mengajak kita pada ingatan yang lebih awal ya, mengenai salah satu negosiasi atau konsiderasi yang ditimbang oleh Jokowi ketika akan melabuhkan dukungan pada satu, dua, tiga kandidat, atau bahkan ketika merumuskan siapa yang potensial menjadi penerus dia gitu ya. Ya kita tahulah tim Jokowi, tim advance politik dia sudah melakukan pemetaan dengan sangat baik mengenai siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan dia. Dan salah satu yang timbang itu adalah soal keberlanjutan IKN, Bung. Karena dia menimbang keberlanjutan IKN salah satunya, maka kemudian pilihan politik itu jatuh pada Prabowo ya waktu itu, dengan apa namanya, segala kelebihan kekurangannya tentu, dan kemudian di backup oleh sang pangeran ya, kalau saya menggunakan logika Anda soal monarki gitu ya, sang pangeran Gibran itu kemudian dicantolkan sebagai wakil presiden. Tapi poinnya adalah keberlanjutan IKN itu merupakan salah satu konsiderasi politik untuk menjatuhkan pilihan dukungan pada salah satu atau dua atau tiga kandidat yang waktu itu muncul di atau menjelang Pilpres 2024 gitu ya, Bung ya. Itu satu. Yang lain, kalau kita bicara soal apa namanya tadi ya, soal visibilitas, kemungkinan
untuk terrealisasinya eh, Prabowo berkantor di IKN pada tahun 2028 atau setahun menjelang pemilu 2029, saya kira itu akan dipaksakan untuk terrealisasi. Ya, itu akan dipaksakan oleh kekuasaan apapun ceritanya, karena itu juga merupakan salah satu bagian yang didiskusikan, dinegosiasikan antara Jokowi dengan Prabowo ketika Jokowi akan melabuhkan dukungan untuk Prabowo. Jadi IKN itu salah satu faktor. Jadi barangkali itu akan dipaksakan untuk tetap akan terrealisasi pada 2028. Tapi yang menarik dari narasi pembukaan Anda tadi, narasi monarki itu menarik, dan kita bisa ulas pada bagian itu. Enteng-entengannya nih, saya mau mengingatkan bahwa IKN sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan imajinasi simbolik mengenai monarki gitu ya. Jangan lupa ketika Ki Ageng Pamanahan itu dapat jatah eh, babat alas Mentau itu dikasih oleh Pajang, Bung. Jadi dia punya kewajiban untuk tiap bulan berkunjung. Nah, pertanyaannya kemudian, babat alas IKN di Kalimantan Timur ini sebenarnya dia berpatronnya ke siapa? Jangan-jangan dikasihnya ke asing. Kalau Mataram itu sebenarnya dapat jatah dan kemudian harus melakukan paling tidak kunjungan loyalitas ya tiap tahun ke Pajang. Nah, ini jangan-jangan ke siapa gitu? Ke Barat, ke Timur, ke Amerika Serikat, ke Cina gitu, atau yang lain gitu. Kita nggak tahu lah. Tapi kalau kalau analoginya mau Ki Ageng Pamanahan, kira-kira mesti dilihat ke arah sana, Bung. Kalau kalau cara pandang enteng-entengannya. Anda bilang soal monarki itu republik rasa monarki, itu serius, Bung. Bagi terutama bagaimana kita memproyeksikan masa depan politik Indonesia. Gitu, Bung Ali. Iya, itu barangkali perlu kita elaborasi lebih lanjut karena meskipun founding parent kita sudah menyatakan bahwa kita ini republik, tetapi hasrat untuk menjadi monarki itu terus ada dan menyala-nyala gitu. Negara direpresentasikan di dalam bentuk kekuasaan keluarga misalnya, di mana orang-orang atau politisi-politisi besar itu kemudian punya keinginan untuk membangun semacam apa yang kita sebut dengan dinasti itu. Nah, bagaimana kemudian ke depan jika kemudian benar bahwa mindset yang dipakai oleh penggagas IKN, nah, dalam hal ini adalah Jokowi, adalah mindset monarki bukan mindset republik gitu. Ya, saya kira begini, yang penting untuk juga kita bilang, jangan lupa ya, kalau kalau kita bicara soal monarki ya, pembayangan dia itu jangan-jangan memang betul seperti yang tadi Bung Ali sampaikan itu, jangan-jangan memang Ki Ageng Pamanahan itu referensinya, jangan-jangan memang ke arah sana. Karena kalau itu yang menjadi imajinasi dia, kan berarti kita harus menghitung eh, keturunan Ki Ageng Pamanahan itu eh, pada akhirnya keturunannya menjadi raja Mataram Islam, dan itu ya potensial juga bayangan Jokowi itu pada Gibran gitu ya. Dan Jokowi ini sebagai penggagas dalam tanda petik dinasti yang kita soal hari ini, yang itu disokong oleh kekuatan oligarkis ya hari ini, itu kan sebenarnya memang representasi atau merefleksikan apa yang menjadi kecenderungan Jokowi selama ini. Jokowi itu kan dia filosofi kekuasaannya itu kan banyak diadaptasi dari Jawa sebenarnya. Jadi filosofi kepemimpinannya itu filosofi kepemimpinan Jawa. Misalnya eh, pendekatan politik memangku. Karena kan kalau dipangku itu ya mati gitu. Ya itu belajar dari filosofi Jawa lah. Di kasih di pangkon itu ya mati, di pangku itu mati huruf itu kan, kira-kira begitu. Dan itu salah satu yang melekat pada Jokowi. Yang lain, Jokowi itu suka dengan simbol-simbol, yang suka main
kalau kita bicara presiden selama ini, yang paling suka main raja-rajaan itu kan memang Jokowi ya. Kita tahu di upacara proklamasi 2023 gitu ya, Jokowi ingat betul kita dia menggunakan kostum apa namanya Ageman Songkok Singkepan Ageng ya, yang itu seperti Raja Solo, seperti Raja eh, seperti apa Sunan gitu, seperti Sultan, seperti Raja gitu, Raja Jawa yang itu di apa legitimasi oleh paling tidak dibenarkan ya oleh ungkapan Bahlil. Ini ngeri barang satu ini, Raja Jawa satu ini ngeri. Jadi Raja Jawa Jokowi memang suka dengan raja-rajaan, baik raja simbolik maupun nalar raja secara substantif ya. Maka mimpi untuk menjadikan keturunannya sebagai salah satu raja yang lain itu kan perpanjangan dari hasrat untuk merajakan narasi republik. Jadi kita ini kan sebenarnya republik tulen dan monarki itu salah satu opsi yang oleh founding parents kita itu sudah diabaikan. Republik ini kan sejarahnya terutama di Nusantara, sejarahnya itu kan punya referensi untuk menjadi negara monarki dan kita kemudian memilih untuk menjadi republik pada akhirnya di proklamasi 17 Agustus 1945 itu. Maka ketika ada kekuasaan politik yang kemudian membayangkan sesuatu yang lain, monarki dengan topangan oligarki misalnya, ya itu pasti bentuk dari setback, kemunduran politik ya. Dan menurut saya sih secara lebih serius kita bisa katakan itu pengkhianatan atas uh, pilihan politik para pendiri negara. Kira-kira begitu. Tentu ini tidak bisa dibiarkan begitu saja jika benar bahwa mindset monarki itu kemudian mendominasi seluruh gagasan dari IKN itu sendiri. Publik perlu memberikan kontrol yang lebih tegas dan lebih kentara, dan kita perlu memberikan semacam pemahaman kepada publik bahwa mindset monarki memang ada dan karena itu harus dicegah gitu. Nah, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh elemen-elemen pro republik untuk mencegah berkuasanya elemen-elemen pro monarki ini, Bu? Saya kira cara paling gampang untuk mematahkan simbolisme politik gitu ya dalam wajah monarki, otoritarianisme, oligarki dan seterusnya, yaitu dengan cara memberikan pengawasan pada bagian-bagian yang lebih substantif gitu. Jadi yang simbolik ini harus dilawan dengan yang lebih substantif. Jadi kalau kalau main raja-rajaan gitu ya, dan kemudian disokong juga oleh oligarki, sementara kemudian tidak ada kekuatan sipil apapun yang mengoreksi pada bagian substansi, akan semakin akut saya kira kerusakan yang mungkin ditimbulkan dari mimpi mengenai monarki itu. Saya mau kasih contoh misalnya di wilayah-wilayah yang lebih substantif, misalnya peminggiran hak ulayat gitu ya, masyarakat ada di sana, itu kan sesuatu yang nyata dan kalau tidak ada advokasi serius terhadap isu substantif peminggiran hak ulayat, ini akan kemudian menormalisasi gagasan untuk mengatakan bahwa presiden sebagai penguasa puncak dan kaki tangannya itu tidak bisa dianggap salah. Ini kan logikanya logika monarki. Di monarki itu kan prinsipnya adalah king can do no wrong. Jadi raja itu nggak pernah salah gitu. Jadi kalau negara, kekuasaan negara kemudian dari sisi substansi dianggap tidak pernah salah, ini pasti akan memperburuk apa namanya anomali atau bahkan pembangkangan atas narasi atau gagasan republik itu dengan cara semakin menguatkan gagasan mengenai monarki. Yang lain misalnya kegagalan-kegagalan pada proyek food estate misalnya di Kalimantan, termasuk di IKN, itu kan bagian substantif yang semua kita itu bisa melakukan gerakan untuk paling tidak memberikan counter narasi pada aspek-aspek substantif itu. Beberapa minggu yang lalu saya berada di Kalimantan dan saya menyaksikan dengan mata kepala bagaimana
footstep di Kalimantan Tengah itu gagal gitu ya. Jadi pada bagian itu saya ingin mengatakan bahwa mimpi mengenai raja-rajaan, mimpi mengenai monarki, mengenai gagasan tentang semua aspirasi politik yang berbeda dari gagasan yang dipilih oleh para pendiri negara itu hanya mungkin di counter dengan menguatkan narasi alternatif, counter narasi atau narasi tandingan dengan cara mengoreksi bagian-bagian yang lebih substantif. Jadi kalau kekuatan politik establis itu mengimajinasikan mimpi-mimpi monarki yang kontra republikanisme gitu ya, maka kita sebenarnya kelompok lingkungan, pegiat partisipasi bermakna, media dan seterusnya itu bisa melakukan counter narasi dengan cara mengkritik aspek substantif dari tata kelola IKN itu. Jadi IKN sebagai bagian dari simbolisme mimpi monarki gitu ya, itu bisa di counter dengan substansiasi partisipasi bermakna pada tata kelola IKN itu sendiri dengan begitu banyak derivatnya di bidang lingkungan, pemberdayaan ekonomi, partisipasi, kemudian ya pembangunan infrastruktur termasuk. Karena dalam tanda petik apa namanya prank ya yang sering dibangun di IKN itu kan mimpi-mimpi tentang teknologi yang kadang tidak masuk akal. Misalnya soal narasi mengenai apa kereta tanpa rel yang ternyata pinjaman dari Cina itu kan sebenarnya prank bagi kita semua untuk apa melegitimasi mimpi mengenai IKN sebagai sesuatu yang dibabat oleh Jokowi sebagai monumen bagi monarki dia dan kemungkinan dinasti politik dia yang akan dilanjutkan oleh anaknya, sulungnya, bungsunya, dan seterusnya, mantunya, dan seterusnya. Kira-kira begitu, Bung Ali. Iya, Bung, Jokowi ini adalah paradok besar kalau kita bicara soal demokrasi ya. Tentu kita tahu bahwa demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa demokrat. Dalil yang sering kita dengar adalah demikian. Dan ketika proses reformasi kita sampai kepada momentum terpilihnya Jokowi di tahun 2014, kita sempat berpikir Jokowi adalah puncak pencapaian dari demokratisasi yang kita bangun. Karena dia berasal dari kelompok non-elit yang kemudian sampai pada titik menjadi presiden, menjadi orang nomor satu di Indonesia. Dia juga bukan dari kalangan berlatar belakang militer, yang selama ini kita sering dipimpin oleh orang-orang berlatar belakang militer, sehingga ketika reformasi berjalan, kemudian keterpilihnya Gus Dur, Megawati, dan kemudian SBY, kita berharap bahwa Jokowi adalah puncak pencapaian dari demokratisasi, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Jokowi membunuh demokrasi itu sendiri dengan caranya sendiri dan fantasi-fantasi monarkinya begitu. Nah, menurut Anda dengan situasi yang sekarang ini terjadi, di mana sistem demokrasi dan republik yang ada di kita saat ini dipegang oleh orang-orang yang diragukan kadar demokrasinya atau kadar jiwa demokratnya gitu. Akan seperti apa ke depan ini, Bung? Saya kira dua, Bung. Ada gium yang mesti kita sitir ya pada bagian ini. Pertama, betul, saya setuju dengan Anda bahwa tata kelola demokrasi itu hanya mungkin bisa diselenggarakan oleh para demokrat. Jadi tidak ada demokrasi tanpa demokrat satu. Tapi yang kedua yang juga jangan kita lupakan adalah demokrasi itu tidak mungkin tanpa demos, gitu ya. Jadi rakyat pada bagian itu. Ya, di satu sisi memang penyelenggara negara, pemerintahan itu harus demokrat. Nah, mereka untuk apa namanya bisa menjalankan demokrasi, ya mereka harus berwatak demokratis. Kalau mereka bukan demokrat sejati, maka mereka tidak akan berhasil melaksanakan demokrasi secara sejati pula, gitu.
Tapi jangan lupa, ketika para demokrat itu tidak bisa diharapkan, penyelenggara tidak bisa diharapkan, yang bisa diharapkan itu ya tinggal demos, karena omong kosong demokrasi itu tanpa demos. Maka rakyat itu harus dihitung sebagai faktor penting apakah demokrasi itu bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau apa namanya, rakyatnya itu bisa dengan gampang dibeli dengan bansos misalnya, atau dengan kan bergizi gratis MBG gitu ya. Ya. Saya jadi berpikir jangan-jangan MBG itu makan bergizi Gibran gitu. Kalau kita bisa dengan gampang dibeli oleh bansos, gitu. Kalau kita dengan gampang dibeli oleh pemerintah dengan makan bergizi gratis itu misalnya MBG, itu maka pada bagian itu kita memang pada akhirnya harus mengecilkan harapan pada demokrasi. Ketika penyelenggara negara itu tidak bisa menjadi demokrat sejati, sehingga mereka tidak bisa menjalankan demokrasi secara sejati pula, dan itu kemudian diperparah dengan watak demos kita yang tidak bisa menjadi penopang akhir bagi terselenggaranya demokrasi, maka saya kira harapan untuk demokrasi itu bisa bersemi gitu ya, pasca kemuraman yang terjadi itu tampaknya kans untuk ke arah sana menjadi semakin kecil saja. Kira-kira begitu, Bung Ali. Ya, Bung, pada akhirnya kita berpikir bahwa orang-orang yang berteriak NKRI harga mati itu menjadi tidak paham bahwa di dalam singkatan NKRI itu ada istilah republik, ya. Kemudian mereka tidak menyadari bahwa mereka sesungguhnya sedang mendukung satu eksistensi mindset monarki gitu. Padahal yang diteriakkan adalah NKRI harga mati gitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Ya, Jangan sesungguhnya yang diinginkan adalah negara kesatuan monarki Indonesia, dan itu celaka itu karena mengkhianati pikiran dan format dari atau desain negara kita sebagai negara republik gitu. ya memang pada akhirnya tantangannya itu seberapa teguh kita berpegang pada konstitusi negara. Masalahnya hari ini konstitusi itu sering diabaikan, eh, apa namanya, karena terjadi misalnya pendudukan oleh eksekutif terhadap cabang-cabang kekuasaan yang lain, hukum itu kemudian menjadi sesuatu yang dinomorduakan. Betul bahwa sebenarnya eh, garda paling puncak dari upaya untuk mengawal gagasan republikanisme itu adalah etika dan moral, betul itu. Tetapi sebenarnya pada bagian yang lebih memberikan kepastian hukum, ya konstitusi itu sendiri. Maka ujian terbesarnya adalah bagaimana hak-hak konstitusional warga negara dan kewajiban-kewajiban konstitusional negara gitu ya, itu bisa ditunaikan. Kalau konstitusi itu lebih sering diabaikan, maka sesungguhnya pada bagian itu kita mesti katakan gagasan republikanisme itu bisa dengan gampang diabaikan, karena gagasan republikanisme itu sebenarnya mengalami penumbuhan atau embodiment pada konstitusi negara kita yang itu digagas langsung oleh para pendiri negara. Nah, bagian yang paling substantif kita mesti kerjakan agar para penyelenggara negara itu tidak mengkhianati gagasan republikanisme adalah memaksa mereka semua untuk selalu menjadikan konstitusi sebagai acuan bersama, termasuk acuan mereka dalam penyelenggaraan negara. Kira-kira begitu, Bung Ali. Yang pasti kita berharap bahwa rakyat betul-betul atau demos betul-betul menyadari bahwa semboyan NKRI harga mati itu dipahami betul sebagai semboyan untuk menghidupkan secara terus-menerus api semangat dari negara republik, dan bukan terhanyut di dalam sebuah semangat negara monarki dan republik hanya menjadi mereknya saja. Saya mesti sebut ini, Anda itu hebat sekali, nggak pernah ngajak pemirsa kita untuk subscribe itu. Berarti kan luar biasa itu Anda itu. Menjadikan podcast dan channel kita ini sebagai sepenuhnya bagian dari cara kita berkhidmat pada demokrasi dan gagasan republikanisme. Terima kasih, Bung. Hebat. Oke, Bung, terima kasih atas perbincangannya. Kita masih akan
membincang topik-topik lainnya di waktu yang akan datang. Saudara-saudara, ikuti terus channel Politika 19 yang terus memberikan makna pada fenomena politik dan isu-isu politik terkini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.